Pagi-pagi ambiar, geger. Sobat Ambiar, kita masih bersama dengan Rumi yang katanya masih terus sendiri sampai dengan sekarang. Tapi kemarin ada momen yang membahagiakan untuk Rumi dan juga keluarga. El merayakan ulang tahun adik perempuannya Safia Ahmad. Wow. Kita mau kasih lihat seperti apa kemeriahan dan juga kebahagiaan ulang tahun Safia Ahmad. Ini dia. Tadi El bilang ya. kue ya, kenapa dibilang makaroni? Enggak, atasnya ada Ada makaroni. Enggak, mana makaroni? Di atasnya. Makarun, bukan makaroni, beda. Bukan makaroni. Makarun. Sedekat apa sih kamu sama Safia Ahmad? Dibilang deket-deket banget juga enggak sih, cuman karena dia mungkin satu-satunya adik cewekku jadi spesial banget kali ya. Dan dia anaknya juga lagi apa ya, lagi dalam fase Lucu-lucunya. iya lucu-lucunya juga dan belajar jadi agak dan karena sekarang ada iPad juga sih jadi cepet banget dia belajarnya. Iya. Dia udah tahu dunia luar, tahu film ini, film itu, cepet banget sih berkembangnya. Katanya kemarin Bunda Maya Estianti ngasih sesuatu juga ya buat Safia. Kita kasih lihat dulu artikelnya ya. Maya Estianti kirim kue cantik untuk Ulta Safia Putri Ahmad Dhani Mulan Jamila. Cake-nya yang tadi itu sayang. Iya, dari Bunda. Sebenarnya ada cerita lucu sih dari, jadi kemarin kan aku posting foto sama Safia kan sama Al, pegang kue itu kan. Terus ada fansnya Bunda yang komen kayak, parah banget sih, kayak kok nggak mikir hatinya Bunda, ini ngobrol sama Safia mulu. Tapi dia nggak tahu kalau kue itu dari Bunda. Pas aku balas, itu kue dari Bunda. Sama dia dihapus komennya. Oh ya? Ya Bun Mai memang Malu jiwa dia. besar ya. Itu kalau ada netizen atau kalau ada orang beranggapan seperti itu ya, tanpa menuliskan komentar, apa ada dalam pikiran kamu? Apa ya, merasa kasihan aja sih sama dia nggak bisa move on kayak, sebenarnya kan konflik keluarga aku mungkin udah selesai ya, kayak ayah udah sama pasangan barunya, Bunda udah sama Dedi juga. Tapi ada beberapa fans yang emang masih belum bisa terima gitu, terus masih kayak nggak terima kayak kalau aku sama Safia marah. Dan begitu juga sebaliknya, kadang kalau aku sama Bunda fans ayah marah juga, kadang suka gitu sih netizen. Aku senang tadi kalimat padahal sudah selesai masalahnya di antara keluarga, tapi mereka tidak bisa move on. Iya netizen. Tapi kalau Bunda Maya pernah ketemu sama Safia nggak? Pernah sih, cuma aku lupa di acara apa, cuma Bunda pernah sih. Kayak waktu itu juga premier acara apa namanya, filmnya Dul apa Al gitu. Ada Bunda, ada Dedi, ada Safia juga datang ya, mereka ketemu di situ. Biasa aja sih sebenarnya. Kalau Safia lagi nonton, mau bilang apa coba? Dari seorang kakak Rumi untuk Safia Ahmad. Apa ya, Safia, you are my one and only little princess. You are my one and only little princess. Ya, baik. Rumi terima kasih banyak. Semoga Safia juga yang lagi ulang tahun. Happy birthday Safia. Tapi luar biasa. Sehat-sehat ya. Mas Ahmad Dhani, Bunda Maya itu mendidik anak-anaknya itu luar biasa loh. Iya. Tapi ngomongin soal mendidik anak, kita punya bintang tamu kita berikutnya. Kita juga penasaran bagaimana cara bintang tamu kita berikutnya untuk mendidik anak. Berhubung sang suami sekarang ini sedang berada di balik jeruji dengan hukuman penjara, vonisnya adalah 18 tahun penjara. Kita akan hadirkan istri dari seorang vokalis band. Di pagi-pagi Ambiar akan bercerita bagaimana perjuangan hidupnya selepas sang suami berada di balik jeruji. Ini dia Retno Paradina. Mbak Retno Paradina, betul ya? Iya, betul. Terima kasih banyak sudah mampir ke pagi-pagi Makasih ya, Mbak, Ambiar. udah meluangkan waktunya pagi-pagi datang ke sini. Sehat Mbak Retno. Alhamdulillah sehat. Kami semua mau mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Ya, Mbak Retno ini istri dari mantan vokalis band bernama Zul. Dari band dulunya adalah Zivilia ya. Betul ya, sempat ada kasus kita juga sama-sama tahu ya, dan juga akhirnya sang suami harus divonis 18 tahun penjara. Mbak Retno silakan boleh duduk, kita mau ngobrol-ngobrol sama Mbak Retno. Pastinya sebagai seorang istri terlepas kasusnya apapun itu, sedih sudah pasti ya, kecewa juga apalagi. 18 tahun bukanlah waktu yang singkat. Itu vonis 18 tahun penjara dijatuhkannya itu kapan? 2020 akhir. 2020 akhir. Berarti sudah menjalani 2 tahun ini ya Mbak ya? Ini udah masuk ke 3 tahun. Tahun Jadi ketiga. sidang itu ada hampir setahun kan. Iya, Ya. Kita flashback sedikit Sobat Ambiar, ini kasus yang menimpa sang suami itu berhubungan dengan narkoba ya. Iya. Ketika tahu sang suami ditangkap,
Yang memberi kabar pertama kali itu siapa ke Mbak Retno? Teman-teman wartawan ada sih saya. Gimana waktu itu perasaannya Mbak? Mbak lagi ngapain ketika Mbak ditelepon? Aduh saya di situ udah sampai mau bunuh diri. Karena kan di situ posisi saya cuma berlima sama anak. Ya mungkin kalau nggak ada teman saya udah ngelakuin hal-hal yang Tidak baik. iya benar. Selama sidang selalu mengikuti, selalu mendampingi Iya. suami? Selalu. Ketika divonis 18 tahun penjara, sang suami, apa yang ada dalam pikiran Mbak Retno? Anak-anak, nasibnya anak-anak kayak gimana? Karena kan anak-anak yang paling dekat sama papanya kan. Jadi yang bikin kepikiran pertama itu anak-anak, aku ngejelasinnya seperti apa. Karena waktu 18 tahun itu nggak cepat. Ya, karena sempat mengajukan kasasi tapi ditolak ya? Kasasi nggak diurus sama pengacara selanjutnya setelah papa. Nggak, maaf, kenapa nggak diurus? Iya, nggak diurus. Jadi waktu itu kita mau ngajuin kasasi, cuma sama pengacara yang setelah papa itu nggak diurus ternyata. Setelah papa maksudnya Mbak? Kan waktu itu papa jadi kuasa hukumnya Kazul. Oh papanya. Iya. Terus untuk kasasi pakai pengacara baru, tapi ternyata nggak di ini. Apa alasan kasasinya tidak diurus? Saya juga kurang tahu karena saya tetap minta kabar tapi kayak WhatsApp-nya nggak dibaca, nggak diapain. Jadi sampai akhirnya sekarang 18 Udah tahun penjara yang 15 harus tahun. dijalani ya. Anak ada berapa Mbak Retno? Anak aku ada 4, Anak ada 4, yang paling Iya. besar umur berapa? 11 tahun, Yang paling Yang paling kecil? kecil? 6 tahun. Aduh masih kecil-kecil Iya, semua benar. ya. Sudah 3 tahun berarti ya, mau Iya. masuk ke tahun ketiga suami Udah berada masuk di tahun balik ketiga jeruji. nih, tanggal 3 kemarin. Gimana bersama anak-anak untuk menjalani hidup? Menjalani hari-hari tanpa suami tercinta Mbak. Ini kita kasih lihat dulu artikelnya ya. Ya. Ada sebuah artikel. Sudah 3 tahun Zivilia di penjara. Sang istri ungkap kondisi anak-anak dan perekonomian mereka. Kondisi anak-anak gimana Mbak? Ya, alhamdulillah sampai sekarang ini anak-anak udah mulai, mungkin karena udah 3 tahun juga ya, jadi mereka tuh udah mulai kayak terbiasa nggak ada papanya. Tapi waktu awal-awal itu yang bikin susah kan, karena alasan itu terus-terus saya kayak, kan biasanya papanya manggung tuh seminggu paling nggak pulang gitu kan. Cuma kan kesini-sini makin lama makin mereka nanya, kok lama pulangnya Pak, Mah, kok Papa belum pulang-pulang gitu. Jadi kesini-sini anak-anak juga udah mulai tahu masalah papanya kayak apa. Dan akhirnya udah mereka ngejalanin hari-hari seperti biasa. Siapa yang memberitahu kondisi ayahnya yang berada di balik jeruji? Anak saya kan ada yang udah bisa baca, jadi kadang kayak mereka tuh main handphone iseng-iseng lihat berita papanya. Cuma mereka nggak paham itu kasusnya apa. Cuma mereka taunya papanya di penjara gitu. Kamu menjelaskannya gimana Mbak Retno? Aku paling menjelasinnya ya papanya bandel gitu, suka berantem sama temennya, jadinya dihukum dulu. Cara menjelaskannya Gitu, sesimpel iya. itu ya. Terus untuk perekonomian gimana? Katanya sempat Iya. sekarang masih usahanya adalah jualan kue kering yang kita dengar ya. Sekarang aku MUA. Oh, make up Makeup artist. Ya, makeup artist. Iya. Kalau awal-awal emang saya pernah udah nyoba kayak catering, bikin kue kering, terus buka jasa titip sama buka jualan online gitu. Cuma ya apa ya, yang nggak terlalu lancar gitu. Jadi ya itu sih yang bikin berat sebenarnya. Karena kayaknya kenapa setiap saya bikin usaha kayaknya nggak ada yang lancar apa gimana gitu. Dalam sebulan bisa dapat job make up berapa kali Mbak Retno? 2-3 kali, Sekali make upin bisa dapat berapa? 1.500.000. Berapa? Berarti paling banyak 1.500.000. 1.500.000 ya. Itu mereka pengantin Mbak. Iya, karena kan dari itu ya kayak dari sanggar gitu yang manggil, jadi otomatis fee-nya nggak sebanyak yang Sendiri dapat Iya. jobnya gitu ya. Dengan yang didapat sekarang dari usahanya menjadi make up artist, sempat ada kesulitan termasuk untuk anak-anak, untuk SPP misalnya. iya. Namanya kebutuhan kan yang berat itu
hari-hari kan, hari-hari sama sekolah anak. Karena kan saya anak untuk saat ini 3 yang sekolah. Dan yang pertama itu sampai putus sekolah karena SPP-nya terlalu berat. Sampai putus sekolah. Putus sekolah, Mbak. Iya, karena anak saya kan yang pertama itu kebutuhan khusus ya. Jadi sekolahnya yang khusus gitu, cuma SPP-nya kan mahal ya. Jadi Berapa udah Mbak SPP-nya kalau boleh tahu? dulu itu 2,4 ya, 2,4 Sebulannya. sebulan. Iya, iya, iya. Yang harus putus sekolah yang anak keberapa? Mohon maaf. Yang pertama. Yang pertama, sekarang sudah tidak sekolah lagi. Iya, insya Allah mungkin kalau ada rezeki saya masukin sekolah tahun Usia ini. berapa? 11. 11 tahun. 11 tahun. Dia nggak nanya kenapa aku nggak sekolah lagi. Ya sering nanya sih. Kamu jawabnya apa, Mbak? Ya paling aku bilangnya mamanya nggak ada duit. Mungkin kamu mama masukin ke sekolah yang biasa juga kan butuh duit. Jadi doain aja, mudah-mudahan nanti bisa sekolah lagi. Ketika anak darah daging sendiri, Iya. pasti orang tua pengen yang terbaik untuk anak-anaknya. Iya. Bagaimanapun, apapun kondisinya. Iya, Ketika sang anak nanya, kok aku nggak sekolah lagi? iya. Dalam pikiran Mbak Retno itu apa untuk menjawab? Saya kayak gagal jadi orang tua. Karena kan anak saya semuanya semangat belajar ya. Belajarnya tuh semangat, pengen sekolah terus. Terutama yang ini yang pertama emang yang Mohon maaf Mbak, cewek apa cowok? cowok. Cowok. Dia emang kayak ini banget kan nanya terus, kok aku nggak sekolah-sekolah gitu. Jadi ya kayak ya Allah, saya mau minta ke mertua juga nggak enak, ke kakak juga nggak enak. Jadi kayak ya udahlah, mungkin kalau ada rezeki saya masukin ke sekolah biasa, sambil saya kan kebetulan di sekolah yang lalu dia ada tunggakan gitu dan mesti harus dibayar dulu baru keluar surat pindahnya gitu. Ini masih ada tunggakan di sekolah? Masih ada. Terus yang bayar SPP yang lain, yang anak-anak yang lain? Aku dari hasil make up. Ya itu masih sekolah mereka. Iya masih Yang sekolah. Nomor 2, 3 sama 4. Oh itu SPP-nya sempat tertunggak juga katanya ya? Iya, aku nunggak paling 3 bulan gitu, 3 bulan bayar. Kalau yang nomor 2, 3, 4 itu berapa SPP-nya per bulan Mbak? Iya ada 300, ada yang 150, ada yang 180 gitu. Merasa gagal menjadi orang tua, itu Iya. kalimat yang pasti sangat menyedihkan sekali Iya. ya untuk orang tua Sobat Ambiar, ada perasaan seperti itu. Mungkin siapapun yang mengalami hal ini pasti akan merasa Ya. frustasi, sudah jelas. Iya, Bahkan mungkin juga sudah berpikir yang aneh-aneh ya. iya benar. Termasuk juga Mbak Retno. Kita mau kasih lihat dulu seperti apa. Ini dia. Kita dapat kabar bahwa Mbak Retno sempat ada kepikiran untuk mengakhiri hidupnya Iya. Mbak Retno. Benar. Kenapa itu sempat terlintas? Karena saya pikir masalah suami saya ini pasti berat. Dan saya belum siap awalnya itu, belum siap menerima masalah yang begitu berat dengan tanggung jawab anak 4 dan mungkin yang saya takutkan itu omongan-omongan orang kan. Jadi saya kayak, aduh saya pengen. Ingin mengakhiri Iya. aja lah gitu ya Mbak. Tapi kan Mbak cinta sama anak-anaknya. Kalau Iya. misalkan Mbak pergi, anak-anak Iya gimana? makanya. Mungkin kalau nggak ada teman saya datang waktu itu, teman tetangga saya gitu datang, mungkin saya udah ini karena Kan- udah linglung kan udah. Kan Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas Iya, kemampuannya benar. kan. Apa yang bisa menguatkan seorang Mbak Retno? Akhirnya yang bisa menguatkan itu anak-anak saya sendiri. Dan orang tua, mertua, serta support teman-teman saya juga. Mbak Retno yang 11 tahun itu sudah selesai sekolah dasar. Iya, dia SD. Harusnya, dia kan udah berhenti sekitar 2 tahun. Jadi harusnya dia naik kelas 5, mungkin kalau saya masukin lagi dia baru mau masuk kelas 3. Jadi kakak kelas adiknya. Oke, berarti sekolah dasar belum selesai ya? Belum selesai. Mbak, respon anak-anak tuh gimana sih ketika dijelaskan? Tadi kan Mbak Retno bilang sudah menjelaskan untuk anak-anak. Responnya? Ya namanya anak-anak mungkin mereka nggak bisa ini ya, cuma yang kayak papa
papanya lama pulangnya kayak gitu. Terus yang sampai bilang aku nggak bisa kayak teman-teman aku jalan sama teman-teman aku sama papanya gitu. Iya. Anak kecil ya Mbak masih Iya, butuh respon ada orang polos ya. tuanya. Tapi yang mengetahui bahwa dirinya harus berada di balik jeruji selama 18 tahun. Sang suami Zulkiflia mengikhlaskan hal ini kepada Mbak Retno. Kita punya artikel, silakan boleh diklarifikasi Mbak Retno. Zulkiflia divonis 18 tahun penjara. Sang istri disarankan nikah lagi karena harus urus 6 anak. Begini responnya. 6 atau 4? 4 ya Mbak ya? Dari aku 4, anak sambung aku 2. Oh ada anak sambung. Oke. Jadi diminta menikah lagi sama suami? Awal ketemu dia langsung ngomong seperti itu. Cuma yang saya pikir apa ya, saya mau nyari apa lagi. Saya udah punya anak 4 yang lucu-lucu, ada keluarga, mertua, mama saya yang selalu mendukung. Kalau untuk suami kan saya ada suami. Cuma mungkin yang ini tuh cuma yang misalnya cuma tembok, waktu sama jarak aja. Gitu. Jadi itu sih yang bikin saya bertahan sampai saat ini. Jadi tidak terlintas Tidak untuk... ada terlintas. Kalau laki-laki tuh bisa begitu sih sebenarnya, tapi kalau perempuan tuh nggak bisa ya, maksudnya sekalipun suaminya udah nggak ada gitu, tetap ada prinsip bahwa dia biarpun suaminya nggak ada, saya nggak akan pernah jatuh cinta atau menikah lagi sama laki lain gitu. Tapi Mbak Retno kan cantik, bakatnya juga sebagai makeup artist luar biasa. Punya usaha kue kering juga, talentanya luar biasa. Sempat ada yang mendekati, serius, mau menerima apa adanya termasuk anak-anak? Nggak ada sih, karena kan saya orangnya maksudnya di rumah terus, dan kalaupun keluar paling kerja. Dan selama suami di pondok itu kan ada mamah yang nemenin saya. Mungkin karena Mbak nggak terfokus ke situ, Dan ya jalan merasa juga, nggak Bu. ada. Iya. Terakhir ketemu sama Zul kapan, sang suami? Tahun kemarin, Tahun kemarin bulan Iya. apa? pas mau lebaran. Kenapa lama sekali? Karena kan pandemi nggak bisa ketemu. Oh, Itu gitu. juga Jadi pakai virtual ya Mbak? untuk sekarang tuh Zoom gitu, virtual gitu. Oke. Pesan terakhir yang masih diingat dari suami untuk Mbak Retno apa? Dia tuh kalau setiap ketemu aku tuh pasti pesannya untuk anak-anak itu. Kayak anak-anak dijaga kesehatannya. Jangan, kalau aku kan keras ya sama anak ya. Ya dia paling bilang, kamu jangan keras-keras sama anak. Gitu. Didik anakmu baik-baik. Iya. Biasanya tuh ya yang berasa banget kalau misalkan suami istrinya udah nggak ada atau berpisah atau apa, terus kalau anak nggak ada salah satu, biasanya berasanya tuh di momen-momen tertentu kayak Ramadan, puasa, terus buka puasa, Lebaran. Itu kan apalagi kalau puasa kan buka sahur kan biasanya sangat berasa banget loh itu. Berasa Apalagi banget. dalam menjalani ke setiap harinya, tidur di sebelah pasti ada suami, tiba-tiba nggak ada. Itu pasti sedih ya. Mbak Retno, Sedih apa yang ingin diungkapkan isi hati Mbak Retno, perasaan kepada sang suami Zulkiflia? Sekarang pasti beliaunya mungkin lagi nonton, walaupun di balik jeruji besi. Apa yang ingin disampaikan? Ya, Pak, kamu yang sabar karena saya tahu ini buat kamu juga nggak mudah ngejalanin gitu dengan perpisahan yang begitu lama sama anak-anak, sama aku. Saya tahu kamu orangnya yang sangat-sangat penyayang banget sama anak-anak. Jadi saya harap kamu Pak bisa ikhlas ngejalanin, bisa ngejalanin hari-hari di sana seperti biasa aja, biar kami juga di sini bisa ngejalanin hidup ikhlas gitu, biasa aja. Jadi waktu tuh nggak berasa, jadi bisa kumpul lagi. Dan yang penting kamu jaga kesehatan. Amin ya. Apa pesan untuk anak-anak? Mau bilang apa sama anak-anak tersebut? Nah, mungkin besok kalian udah ngerti apa yang dialami oleh papa kalian. Saya harap kalian bisa memaafkan papa kalian, karena
manusia itu tidak ada yang sempurna. Dan papa kalian gak sepenuhnya salah. Jadi mungkin apapun yang kalian dengar nantinya, jangan kamu bersedih hati dan dimasukin ke hati, jangan. Ada mama, ada papa yang selalu ada buat kalian. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada keluarga yang sempurna. Setiap orang termasuk anggota keluarga pasti akan pernah tersandung. Bagaimana kita bisa kembali bangkit dalam menata kehidupan. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Anugerah.